Xiaomi merilis smartphone full view dengan desain yang elegan, bahkan kayaknya mewah banget, namun harganya terjangkau. Apalagi kalau bukan Xiaomi Redmi S2. Kali ini Repri review dulu ya, dan tunggu saja video Repri selanjutnya versus Xiaomi Redmi S2 dengan Oppo A83 dan Vivo Y71. Karena memang banyak banget dari kalian yang minta request Repri buatkan video versusnya juga dengan dua HP ini ya. Boxnya kayak box Xiaomi Redmi biasanya berwarna orange dan ada tulisan Redmi S2. Dan di pojok kanan atas itu ada logo Mi ya. Di bagian backnya ada membahas speknya secara garis besar aja ya. Ya di situ mengatakan spek secukupnya seperti dual kamera, layar 5,5, kemudian prosesor Snapdragon 625 serta RAM 32 ya. RAM storage-nya 32 maksudnya, dan RAM-nya 3GB ya. Saat dibuka, kita akan disambut dengan HP Redmi S2-nya. Box kecil berisikan kitabnya ya, dan ada soft case-nya juga. Kemudian charger adapternya, dan yang terakhir kabel USB-nya yang masih pakai micro ya ini. Jadi semua barang-barang ini akan kalian dapatkan di dalam box Xiaomi Redmi S2 ini. Melihat desainnya, Repri langsung merasa dijapu dengan Oppo F5 ya. Memang dari segi desain, peletakan kamera berbeda. Redmi S2 ini memang mirip kayak iPhone X ya. Namun jika kita memegang bodi serta melihat list antena di back sisi dan atasnya, sisi atas bawahnya, bahkan layarnya yang menyembul juga tidak menyatu dengan bodinya, membuat Redmi S2 ini mirip banget ya bodinya kayak F5 yang harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Xiaomi Redmi S2 ini ya. Di bagian depan itu polos warna hitam, namun masih bisa dibedakan warna LCD dan warna bezelnya, karena LCD-nya nggak hitam pekat kayak warna bezelnya. Samping kanannya itu ada tombol power dan di tombol volume, dan ada tombol volumenya juga maksudnya. Di sebelah kirinya ada baki tempat slot SIM card dan memory card. Di bagian atas ada lubang audio, lubang mikrofon, video recording ya, ini untuk video recordernya. Dan ada titik hitam infrared buat remote ya, remote barang elektronik gitu ya. Di bagian bawahnya ada lubang USB, ada lubang speakernya juga, dan lubang mikrofon telepon. Kameranya ada dua. Di tengah itu ada flashnya, sama di dalam satu glass pelindung, persis seperti kameranya iPhone X. Jadi untuk desain menurut Repri bagus lah, menarik. Dari bahan juga persis kayak Oppo F5, dari plastik matte ya ini. Namun kalau menurut Repri, feel memegang serta bodinya itu mirip banget kayak Oppo F5 ya. Paling bedanya pada bentuk kamera dan bentuk layarnya aja sih yang kurang lebar rasionya. Gimana menurut kalian guys? Bagus nggak desainnya Redmi S2 ini? Dan bagi kalian pengguna Oppo F5, merasa mirip nggak ini kayak HP kalian? Desain HP, body HP ini. Coba kalian komen di bawah beserta alasannya ya. Jangan lupa follow Instagram @repri_prayuel. Selain berisi info video terbaru Repri yang akan Repri upload ke YouTube, berisi konten mukbang Repri juga loh. Dan ada giveaway-nya pulsa 100.000 di saat follower Repri genap menginjak angka 2.000 follower. Cara ikut giveaway-nya gampang banget, tinggal kalian subscribe channel YouTube Repri, kemudian follow Instagram Repri dan sering-sering kasih like di postingan Instagram Repri. Kemudian tunggu sampai follower Instagram Repri 2.000, akan Repri undi pulsanya buat kalian. Pengen ngiklan di video YouTube Repri? Silahkan kalian DM di Instagram Repri. Yap, layar masa kini ya full view katanya, tapi Repri merasa kayaknya nanggung banget ya full view-nya. Soalnya pas layarnya hidup ternyata bezel atas dan bawah masih kerasa agak lebar ya, nggak tipis-tipis banget. Layarnya juga nggak menyatu atau menyembul ya, ini menyembul lebih tinggi daripada body backnya, persis kayak Oppo F5 ya. Ini persis banget. Dalam keadaan mati memang terlihat nggak hitam pekat layarnya kayak bezelnya, tapi kerasa kurang premium aja gara-gara layarnya itu nggak hitam sehitam bezelnya.
karena ya nggak senada aja sih warnanya. Namun pas dinyalakan layarnya nyaman kok di mata, clear, jernih, dan tajam. Dilihat di sudut kemiringan yang ekstrim juga layarnya tetap clear dipandang. Dibawa ke luar ruangan juga lumayan lah, layarnya nggak terlalu gelap banget. Untuk masalah spek kalian bisa ya lihatlah spek lengkapnya di website GSM Arena aja ya. Karena di YouTube Repri ini kan feel-nya dan apa yang nggak kalian dapatkan dari kalian membaca spek ya kan, itu yang bakal Repri tunjukkan ke kalian. Sebelum membahas kinerja, Repri bahas MIUI-nya dulu. Memang tidak bisa dipungkiri ya, OS Android paling artistik ya MIUI kalau menurut Repri ya. Memang terkesan menjiplak iPhone, iOS. Tapi menurut Repri ini, MIUI itu adalah OS duplikat iOS yang paling sempurna. Karena kalau Repri melihat ya, iOS itu kan kental banget transisinya yang smooth dan pokoknya perfect banget lah ya. Karena transisi paralaknya yang smooth serta mirip banget kayak iOS ya MIUI ini. Bahkan brand Oppo, Vivo yang terobsesi banget dengan iPhone belum mampu menciptakan user interface yang hampir menyerupai iOS dari segi transisi yang smooth, sesmoothnya MIUI Xiaomi. Ya, untuk kinerja, mari kita sama-sama tes skornya berapa ya biar kita bisa bandingkan sama skor HP kalian juga ya mah. Ya ini. Jadi saat kita jalankan grafik Antutu ya, pabrik kebakaran yang ada aliernya itu Redmi S2 ini kerasa banget patah-patahnya ya. Kemudian menjalankan grafik Antutu Boss di tepi pantai sudah lumayan smooth lah. Walaupun sebenarnya tidak terlalu smooth juga pergerakan grafiknya. Kemudian menjalankan grafik Moonlight hampir serupa pergerakan grafiknya seperti grafik Boss di tepi pantai. Walaupun beberapa kali masih terjadi lag ya. Dan skornya itu tembus sampai 77.000 loh. Nih, kalau menurut Repri skor segini pantaskah ya? Menurut kalian pantaskah dibanderol dengan harga 2 jutaan? Padahal kenyataannya di pasar brand lain yang skor 77 ribuan lebih sedikit atau mungkin di bawah 77 ribu ini harganya sekitar hampir 4 jutaan, bahkan ada yang lebih loh. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah beserta alasan kalian. Untuk tampilan kamera mungkin nggak bakal bingung ya, karena kalian menggunakan yang biasa menggunakan Xiaomi pasti paham dan tahu, dan mungkin kalian yang nggak pernah menggunakan Xiaomi juga pasti cepat banget mengerti dan mudah lah berinteraksi atau mungkin beradaptasi dengan kameranya Xiaomi ini, karena kameranya Xiaomi ini user interface-nya tuh mirip banget, sesimpel dengan iOS ya, iPhone yang ditawarkan oleh Xiaomi. Jadi kalian tinggal geser ke kiri atau ke kanan untuk mengganti fitur yang ada ya, per fitur yang disediakan oleh Xiaomi Redmi S2 ini. Untuk kamera depan berfoto menghadap cahaya, hasilnya baik loh, cerah dan terang. Malah Repri terlihat lebih cerah ya. Walaupun saat di zoom detail fotonya kurang tajam, namun untuk selfie bagus kok, hasilnya seperti ini ya. Berfoto membelakangi cahaya nih. Wow, kualitas fotonya itu loh, memang warna yang diberikan natural dan alami. Untuk warna kulit Repri nggak jadi bening-bening banget ya. Namun objek Repri tetap cerah dan jelas, nggak ada bias silau yang mengganggu objek Repri. Untuk latar memang jadi terkesan over brightness, tapi nggak penting lah latar silau, nggak penting ya. Yang penting kan objek Repri-nya. Kalau berselfie itu kan yang penting kan objek kitanya yang clear, jelas, dan bagus, berkualitas. Kemudian berfoto menyamping sumber cahaya, hasilnya bagus terutama pada objek Repri ya. Kesan naturalnya kerasa banget, warna kulit nggak jadi bening-bening banget, natural lah. Memang kayaknya untuk masalah detail ini kurang tajam, dan latar yang menjadi sumber cahaya itu menjadi terkesan over brightness. Pakai mode bokeh kamera depan ya, karena lensanya cuma satu, jadi ini hanya software alias bokeh palsu. Jadi hasilnya wajar lah, ambigu, nggak rapi-rapi banget, nggak rapi dalam memilah mana yang blur, mana yang tidak. Tapi hasil yang diberikan Redmi S2 ini ya lumayan lah, dari objek itu natural dan untuk kualitas warnanya baik. Walau kekurangannya saja di detail aja sih kalau menurut Repri. Repri coba mode beauty-nya ya. Heran, ini yang bikin Repri heran ya.
Apa ya perubahannya? Rasanya hampir serupa saja seperti tanpa ada efek beauty. Saking naturalnya efek beauty-nya. Hanya sekedar membubuhi warna pemulus kulit dan menyamarkan jerawat atau mungkin kerutan di wajah kita saja. Jadi kayaknya natural banget efek beauty-nya, kayak nggak pakai efek beauty aja gitu ya. Untuk kamera belakangnya, karena punya dua lensa, berarti bokehnya asli dong, bukan bokeh palsu atau software ya. Repi coba tes efek bokehnya kamera belakang. Ternyata benar, adanya dua lensa ini bisa menghasilkan bokeh yang rapi dalam menentukan mana yang harus bokeh, mana yang tidak. Repi coba menggunakan objek lain dengan kotaknya ya, pakai ini memoto foto makro. Hasilnya juga bagus loh. Efek jauh jadi blur, saturasi warnanya juga terlihat natural dan tidak pudar. Memoto latar ruangan minim cahaya nih, kayaknya hasilnya terlihat standar aja, nggak terlalu spesial. Memoto objek yang membelakangi cahaya juga hasilnya baik loh. Warna objek di dalam ruangan nggak jadi gelap dan pas warnanya, walaupun di dalam foto ada sumber cahayanya yang terang. Coba memoto lagi, hasilnya masih serupa, baik. Memang hasilnya nggak terlalu detail, namun untuk urusan warna kayaknya pas banget komposisi kontras dan saturasinya. Nggak ada terlihat kesan luntur pada warna cerah yang ada di foto. Berganti angle ya, hasil masih serupa kameranya Redmi S2 ini. Ya, handal dalam mempertahankan warna peralihan di mana sumber cahaya dan bukan sumber cahaya menjadi balance. Hasilnya namun tetap gimana ya? Namun tetap memang dilihat hasil yang diberikan itu nggak terlalu spesial sih, dan nggak terlalu cerah juga, serta warna kulit objek juga nggak terlalu bening dan agak sedikit mengusam ya di kamera belakangnya. Memoto di ruangan minim cahaya juga hasilnya lumayan lah. Memang hasilnya nggak terlalu wah, namun lumayan banget jika mengingat harganya Xiaomi Redmi 2 ini kan cuma 2 jutaan ya. Redmi S2 maksudnya ini kan cuma 2 jutaan. Jadi janganlah kalian nggak tahu diri ya. Kalau soalnya kualitas kamera Redmi S2 ini yang diberikan belum tentu bisa disaingi oleh brand lain dengan harga serupa, harga 2 jutaan bisa seperti ini kameranya. Bener nggak? Gimana menurut kalian nih? Redmi S2 ini tergolong smartphone selfie atau mungkin smartphone yang kualitasnya seimbang antara kamera depan dan kamera belakang? Coba kalian komen di bawah beserta alasan kalian ya. Untuk kamera depan nih, hasil videonya bening coy. Hasilnya kulit Repi jadi bening. Dan yang Repi suka lagi ini ya, harga 2 jutaan video recordingnya nggak ada penyakit, kadang gelap kadang terang yang mengganggu banget gitu ya. Untuk pencahayaan serta dinamik ranknya juga terasa stabil. Cuman kayaknya ada kekurangan yang mencolok pada kamera HP ini, dimana saat kita membelakangi sumber cahaya videonya jadi gelap banget ya. Tapi pas menyamping dan menghadap sumber cahaya, videonya menjadi cerah kembali. Hasilnya ya mantap lah. Lagian ini kan HP harga 2 jutaan ya. Nggak patut kalau kita terlalu ngarep ini HP seperti HP-HP harga 4 jutaan ya, kualitas lebih dari ini. Bener nggak? Untuk kamera belakang ya, video kamera belakangnya, hasilnya memang dilihat nggak secerah dan seterang video kamera depannya. Namun Repi langsung menyadari dan nggak percaya aja nih ya, dengan mata Repri ya. HP harga 2 jutaan ada OIS-nya ya? Beneran? Coba lihat dengan seksama. Saat digerakkan dan diajak jalan, hasil videonya stabil loh. Nggak kerasa, kayaknya nggak kerasa ada goncangannya. Memang kekurangannya hasilnya menjadi gelap jika menghadap cahaya dan ruangan minim cahaya. Namun saat membelakangi sumber cahaya, hasil video kamera belakangnya itu baik loh. Nggak ditemukan juga penyakit kadang gelap, kadang terang yang sangat mengganggu banget penyakit itu ya kalau menurut Repri ya. Gimana menurut kalian hasil video recordingnya? Ini Repri tanya nih buat teman-teman YouTuber kita nih, kira-kira bagus nggak kualitas videonya seperti ini buat karya kalian ya? Coba kalian komen di bawah. Gimana guys? Tertarik nggak kalian dengan HP harga 2 jutaan ini? Ya, Xiaomi Redmi S2 ini. Coba kalian komen di bawah beserta alasan kalian ya. Dan nantikan juga video selanjutnya Redmi S2 ini mungkin bakal Repi versuskan dengan Oppo A83 yang mungkin harganya 11-12 dan Vivo Y83. Bukan Vivo Y71 maksudnya.
Karena banyak banget dari kalian yang request HP itu. Untuk yang A83 mungkin lebih mahal, cuman nggak tahu ya apakah memang bisa ini HP Xiaomi ini menandingi Oppo yang A83 ini. Ya. Jadi di sini Repri pengen mengungkapkan unek-unek Repri aja nih buat teman-teman ya. Jadi di sini Repri paling nggak suka jika misalnya kalian menjelekkan suatu brand smartphone karena nggak sesuai dengan ekspektasi kalian dan tak memberi kepuasan pada kalian saat kalian membelinya. Bukan karena Repri ini di endorse ya, tapi menurut Repri ini tiap brand itu punya kelebihan dan kekurangan serta spesialis di satu sektor. Ya. Jadi kalian mesti bijak memilih smartphone. Jadi kalian itu mesti belilah smartphone yang memiliki kelebihan sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi kelebihan smartphone itu harus sesuai dan cocok dengan kebutuhan kalian. Jangan kalian membeli smartphone yang kebutuhan kalian itu kekurangan pada smartphone itu. Ya kan? Jangan sampai terbeli smartphone yang kekurangannya adalah kebutuhan kamu, karena apalagi itu termakan iklan atau endorse orang ya. Jadi saran Repri, carilah banyak-banyak referensi sebelum kalian membeli smartphone, dan carilah mungkin referensi dari website atau mungkin reviewer yang ada di YouTube ini ya. Kayaknya sudah Repri bahas semua faktor yang jadi pertimbangan kalian dalam memilih smartphone. Sebuah video Repri ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Jangan lupa juga ya follow Instagram Repri, like, share, dan subscribe YouTube Repri juga. Sekian dari Repri. Salam.